Hampir dipastikan bahwa tidak semua orang menyukai kalau disebut atau diberi predikat, dilabeli sebagai orang yang terbelakang secara mental atau pengetahuan. Bahasa sederhananya adalah bodoh, tidak cerdas, tidak pintar, dan seterusnya. Kita akan bahas mengapa hal ini muncul ya menjadi sebuah kegelisahan dalam diri kita semua ya terkait dengan capaian-capaian kita lakukan. Karena sekali lagi, apa yang terjadi, apa yang berlangsung dalam kehidupan kita ini selaras dengan pikiran kita. Kita akan bahas di media pembelajaran. Ya, teman-teman, selamat datang di channel yang sudah lama sekali kita tinggalkan ini karena kesibukan di sana sini, sehingga tidak banyak karena saya juga sedang mendampingi atau mengasuh rubrik, channel yang lain ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa bertemu dengan channel-channel ya, bukan ahli filsafat dan yang lain-lain ya, bukan partai politik ya. Kita mau bicara tentang persoalan mengapa ya, banyak orang yang punya, impian menjadi orang yang diperhitungkan dalam pergaulan sosial, tetapi kemudian faktanya, nyatanya mereka tersingkir dari pergaulan sosial itu. Lebih kurang disebabkan oleh karena orang kemudian memilih ya, sosok yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan diri mereka. Setiap orang tidak suka, bergaul dengan orang yang tidak berpengetahuan. Ya karena orang-orang yang sudah, membiasakan diri belajar itu paham benar bahwa orang yang tidak bertumbuh dalam pengetahuan itu, bisa mempengaruhi cara berpikir mereka yang katakanlah sudah ada dalam konteks on the tracks ya. Sementara mereka yang belum, menyadari bahwa sebenarnya ia tidak kemana-mana dalam perkembangan pengetahuan, itu akan menderita, apa yang disebut dengan sikap inferior atau sikap rendah diri, ya rendah dirilah, tidak pedean ya. Ini sebenarnya merupakan sebuah kondisi mental yang bisa diperbaiki ya. Apapun situasi, kondisi, level pencapaian dari sobat media pembelajar, ya itu merupakan situasi sementara, bukan permanen. Ya, karena bagaimanapun juga sebagai makhluk hidup, kita punya kodrat yaitu bertumbuh dan pertumbuhan itu bergantung pada kondisi, nutrisi ya, yang diserap oleh tumbuhan ya. Sama halnya dengan benak kita, pikiran kita, bahwa untuk bisa mengembangkan pikiran kita, maka kita membutuhkan satu pemberlakuan, khusus ya, yang tidak bisa kita lewati. Nah, yang pertama tentu kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah insan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, ya, yang Maha Kuasa itu sebagai makhluk yang hierarki. Hierarki ciptaan itu tuh paling tinggi ya, punya kemampuan akal budi, punya kemampuan untuk memperbaharui diri yang automatically, punya harapan baru untuk bisa kita melejit ke posisi-posisi atau tingkatan-tingkatan kehidupan yang kita impikan. Nah, disitulah sebenarnya titik start kita untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita perlu menjadi orang-orang yang sadar benar terkait dengan potensi, ya, kemungkinan bahwa kita bisa mengembangkan diri. Inilah yang harus kita ambil ya, harus kita geluti, gumuli dari hari ke hari agar supaya kita kemudian kaget ya dengan sebenarnya siapa kita diri yang sesungguhnya ya. Nah, di sini pernah, media pembelajar juga pernah alami ya pada satu fase tertentu merasa bahwa tidak punya kompetensi kapasitas seperti teman-teman yang jawara, yang bintang kelas dan sebagainya. Tetapi pada satu momentum tertentu, media pembelajar ya, dalam hal ini saya secara pribadi, sadar benar ternyata ada sebuah, pendekatan yang bisa kita uji cobakan, yaitu pendekatan bagaimana menemukan motivasi diri ya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara kita terus-menerus bersentuhan dengan materi-materi yang ada kaitannya dengan pemberian motivasi, inspirasi, yang menggerakkan jiwa kita, yang mengusik jiwa kita sehingga kita mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu ya. Dan tentu dari situ kita perlu kemudian mengisi apa benak kita ya. Sekali lagi, benak kita ini merupakan ruang yang tak terbatas, yang tak terhingga,
yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk diisi oleh apa saja yang kita minati, yang kita sukai ya. Bahkan yang kita tidak sukai pun akan tumbuh berkembang. Itu ibarat lahan, ibarat tanah, kalau dia disemai, dikirim, ditaburi dengan benih, maka benih itu akan berinteraksi, berkolaborasi, berelaborasi dengan, benak kita, pikiran kita, sehingga dia memenuhi kodrat ya, benih itu sendiri, memenuhi kodrat tanah itu sendiri, dalam hal ini adalah lahan benak kita, sehingga menumbuhkan sesuatu. Nah, apa yang kita rawat, apa yang kita pelihara dari hari ke hari, itu punya peluang atau potensi untuk bertumbuh ya, peluang untuk bertumbuh. Inilah yang kemudian perlu kita akrabi dari hari ke hari untuk merawat benih yang kita masukkan. Apa yang dimaksud dengan benih yang kita masukkan? Tentu semua informasi, data, apapun yang kita kemudian butuhkan dalam rangka untuk penguatan intelektualitas kita, atau pikiran kita, atau otak kita lah, sebut saja seperti itu. Dari perlakuan-perlakuan yang seperti itu, yang secara kontinu dilakukan, maka pastilah kita akan ya mengalami pertumbuhan. Impossible ya kalau kita kemudian dari hari ke hari mendengar materi yang bagus lewat berbagai macam sarana kanal media sosial, media-media pembelajaran, termasuk dengan membaca buku ya, berdiskusi, bahkan merenung, bahkan, terlebih lagi menuliskan pikiran-pikiran itu, saya sangat yakin teman-teman ada di on the track ya, sebuah perjalanan untuk melintas, mengarungi sebuah perjalanan panjang untuk mencapai ya, apa yang sebenarnya sesungguhnya sudah ada pada diri kita. So, buat teman-teman media pembelajar, mari kita, eksplorasi diri kita, bukan dieksploitasi ya, dieksplorasi untuk memaksimalkan ya, be maksimal ya, jadilah maksimal, pribadi maksimal dalam mengupayakan semua yang kita miliki sebagai given by God ya, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi catatannya di sini teman-teman, pandang diri kita, lihat diri kita punya ruang dan waktu yang sangat luas, yang sangat banyak untuk melakukan kerja-kerja atau project-project, mega project, yaitu membawa peningkatan yang spektakuler pada diri kita untuk sebuah capaian-capaian yang membuat kita merasa menikmati sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan sekaligus kemungkinan-kemungkinan untuk capaian-capaian, reward-reward atau ya hadiah-hadiah, sebut saja seperti itu, agar kehidupan kita ya menyenangkan, kehidupan kita bisa dapat dinikmati dengan baik, bukan hanya secara pribadi tetapi juga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. So, ambil tindakan hari ini, ambil ya keputusan untuk mulai melakukan sebuah perjalanan panjang 1.000 kilometer dengan memulai suatu langkah pertama ya. Perjalanan 1.000 kilo ya itu dimulai tetap ya dengan satu langkah. Nah, tentukan langkah teman-teman. Apa itu? Baca buku, langkah berikutnya memotivasi diri, dan seterusnya dan seterusnya. Selamat berproses media pembelajar.